Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita melanjutkan materi kita tentang analisa vektor. Kita kemarin terakhir di contoh soal ini. Hari ini kita akan melanjutkan tentang perkalian titik dan perkalian skalar. Oke ya. Jadi, bentar. Perkalian titik atau yang disebut dengan perkalian skalar itu dapat dilakukan dengan dua cara. Artinya, jika yang diketahui itu dua buah vektor, misalnya vektor A dan vektor B, maka A dot B itu bisa dengan mengkalikan komponen dari vektornya, yang AX sama AX, AY sama AY, AZ juga sama AZ. Nah, untuk perkalian skalar atau perkalian titik ini, nanti hasilnya sama dengan skalar. Apa itu skalar? Berarti hasilnya ini dalam bentuk angka. Artinya, kalau misalnya suatu vektor itu dia mempunyai arah, kayak misalnya vektor A, A1, AX, A2, AY, A3, AZ. Dia mempunyai arah AX, AY, dan AZ. Nah, kalau skalar, hasilnya skalar, ini bukan lagi sebuah vektor. Artinya, kalau misalnya dia A1, A2, A3, dan B1, B2, B3 ini adalah sebuah angka, maka hasilnya nanti adalah angka. Yang dimaksud skalar ini adalah nilainya itu ya angka saja atau besaran yang tidak mempunyai arah. Jadi ya hasilnya ya angka saja. Nah, untuk kalau misalnya yang diketahui itu adalah besarnya. Misalnya vektor A ini mempunyai besar 5 misalnya. Nah, yang vektor B-nya ini dia mempunyai besar 6 misalnya. Maka perkalian titik A dot B ini bisa diambil dari besarnya atau jarak atau nilai jarak antara titik pusat dengan titik habisnya dari vektor A ini dikalikan dengan besarnya vektor atau jarak OB ini, kemudian dikali dengan kosinus sudut yang mengapit antara vektor A dan vektor B. Jadi perkalian titik ini atau perkalian skalar ini nanti akan menghasilkan skalar atau menghasilkan angka di sini. Bisa dengan dua cara, bisa dengan jika diketahui besarnya vektor tersebut, maka besar vektor tersebut dikalikan dengan sudut yang diapit. Jika yang diketahui adalah dua vektornya dalam bentuk nilai dan arah, misalnya AX, AY, AZ, maka perkalian titik ini menghasilkan angka skala dan mengalihkan tiap-tiap komponen dari AX sama AY dan AZ-nya. Nah, sudah dibahas tadi, hasil perkalian titik itu adalah skalar. Skalar ini artinya angka. Nah, jika dua buah sudut vektor ortogonal, artinya sudut apitnya 90 derajat, maka perkalian skalar akan menghasilkan 0. Jadi kalau misalnya ada vektor A dan vektor B. Ini A misalnya. Terus ini B. Nah, ini tegak lurus. Maka ini tanda tegak lurus itu gini. Ya. Maka hasil perkalian titik antara A dan B adalah 0. Karena cos 90 itu adalah 0. Nah, perkalian antara vektor dengan dirinya sendiri menghasilkan kuadrat dari besar vektor tersebut. Artinya kalau misalnya vektor A saja dikalikan dengan vektor A sendiri atau dikuadratkan, bisa kita bilang dikuadratkan, maka hasilnya adalah jaraknya dikuadratkan. Jadi besar vektornya itu sendiri. Nah, perkalian vektor satuan dengan dirinya sendiri akan menghasilkan nilai 1. Kita tahu kalau vektor satuan A itu artinya vektor A dibagi dengan akar dari besarnya masing-masing komponen. Sedangkan vektor A di sini juga sama. Nah, nanti kalau dikalikan dengan dirinya sendiri akan menghasilkan penjumlahan dari dirinya sendiri. Nah, ini dicontohkan hasil perkalian titik dari soal berikut ini. Carilah gitu kan. Misalnya A-nya ini adalah 2AX plus 4AY. Nah, dia nggak punya AZ. Nah, sedangkan di B,
6AY dikurangi 4AZ, berarti dia tidak mempunyai komponen X. Nah, kita tahu kalau tidak mempunyai komponen X, berarti kita tulis di sini adalah 0. 2 dikali 0 karena B-nya tidak punya AX. Kemudian 4 kali 6 karena ada AY-nya 4 sama 6. Nah, yang AZ juga tidak ada komponen AZ-nya di bagian A, maka 0 dikalikan min 1. Sehingga hasilnya cuma di bagian 4 kali 6 saja. Sehingga hasilnya 24 di sini. Nah, kemudian yang contoh kedua, jika diketahui besarnya A itu 5 dan besarnya B itu adalah 4 dan sudut apitnya 90, maka A dot B ini sama dengan 0. Nggak usah dikalikan karena cos 90 ini sama dengan 0. Nah, berikutnya adalah perkalian silang atau perkalian vektor. Nah, ini kita harus ingat urutannya ini ya. Urutannya ini kita harus ingat. Jadi, AX ke AY, nanti hasilnya adalah AZ. AY ke AZ, ini hasilnya adalah AX. Nah, kita bisa lihat di sini, hasil komponennya. Nah, kalau misalnya kebalik misalnya, ini kan AZ ke AX ya. Tapi kalau misalnya AX dikalikan AZ, nanti hasilnya itu kebalik, tapi minus. Jadi hasilnya AY tapi dia minus AY. Nah, contohnya di sini AX dikalikan AZ, kan dia dibalik, sama dengan min AY. Nah, sama juga dengan AY dikalikan dengan AZ. Jadi kalau kita punya AY di sini, arah Y, kemudian di-crosskan, cross ya ini ya, bukan titik ya, cross AZ. Nah, ini kan harusnya X, Y, Z ya, habis Y, Z kan. Nah, tapi salah. Bentar. Ini harus misal ini AX aja. Misal AX ini misalnya AX, bukan AZ. Jadi AY dikalikan AX, hasilnya AZ, tapi arahnya kan kebalikan dengan arah jarum jam. Berarti ini hasilnya sama dengan minus AZ. Minus AZ di sini hasilnya. Oke ya. Nah, dengan perkalian, bukan perkalian zat ya, ini dengan perkalian cross. Perkalian cross ini kita buatkan matriksnya seperti ini. Kemudian nanti kita mengalihkannya itu ke kanan dulu. Jadi ini komponennya ini nanti ke AE, AZ, BZ, AY sama BZ. Kemudian arahnya nanti AE. Kemudian ini nanti di sini ada ditambahin lagi, balik lagi di sini arah AX, BX. Kemudian arah AY, BY. Nah, begitu juga nanti dibagi istilahnya di sebaliknya, dikurangkan sebaliknya. Nanti bisa diketahui di sebelahnya ini sini. Nah, ini contohnya tadi. Misalnya A cross B. Itu kita buat matriksnya ini dulu. Kita buat matriksnya. Oh, ini keliru ininya ya. Bentar, ini benarkan dulu. Start saja. Ini harusnya, nah ininya ini dipaskan di bagian AX-nya. Nah, ini misalnya seperti ini harusnya. Nah, ini arahnya, arah yang merah dikerjakan dulu. Ini arah Y, ini arah Z-nya, dan ini juga sama. Nah, ini yang terakhir arah Z. Nah, sini ya. Jadi kita tahu di sini A cross B itu dia dibuat modelnya seperti ini dulu, kemudian baru kita kalikan yang di sini. AY sama AZ, AY sama BZ dikalikan arahnya nanti AX. Kemudian arah AX lagi ini adalah AZ
dikalikan BY. Jadi AY kali BZ, AZ kali BY. AY kali BZ dikurangkan AZ kali BY. Atau kalau misalnya kalian buat perkaliannya ditulis dulu semuanya, misalnya ini nanti hasilnya ke sini adalah positif, 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 yang garis biru ini adalah negatif, negatif, negatif. Berarti kalau misalnya kalian tulis dulu, ini ada AX, misal AX sama BZ. Ini arahnya adalah arah AY ya. Ini AY sama BZ. BZ. Ini arahnya adalah AX. Nah, kemudian dilanjut lagi yang arah AY. Arah AY di sini adalah, ini masih plus, ditambah yang arah AY itu adalah AZ sama BX. Berarti di sini ada AZ sama BX. Ini yang arah AY. Nah, itu seterusnya ditambah nanti yang biru nanti Nah, yang biru ini adalah arah AZ. AZ itu adalah AY sama BX. AY, misalnya AY sama BX. Nah, karena dia biru, ini negatif di sini. Nah, ini arah AZ. Nah, begitu. Terusnya nanti dikurang lagi, terus dikurang lagi. Kalau yang di atas, yang merah ditambah. Sehingga bisa dikelompokkan yang arah AX di sini jadi AY kali BZ dikurangi AZ kali BY, dibolak-balik ya. Kemudian yang arah AY, AZ BX dikurangkan AX BZ. Kemudian yang arah AZ, AX BY dikurangkan AY BZ. Ini arah AZ. Nah, itu nanti hasilnya ya tinggal dijumlahkan aja. Yang ini kan nanti berupa angka arah AX. Jadi kalau perkalian vektor, kalau tadi perkalian titik, itu adalah hasilnya adalah skalar, artinya berupa angka. Nah, kalau perkalian vektor, ini berarti nanti hasilnya adalah vektor. Contoh, diketahui matriks A. A ini 2AX plus 4AY dikurangkan 6AZ. Dan matriks satu lagi, misalnya ini dikasih B ya. Misalnya matriks B ini 5AX min 2AY plus 3AZ. Tentukan hasil kali cross K misalnya sama dengan A cross B. Nah, ini kita langsung masukkan aja. AY-nya di sini adalah 2. Mana AY-nya 2 ya? Ya. Kemudian AZ-nya di sini adalah, AY-nya di sini adalah 4. AZ-nya adalah, BZ-nya adalah 3. Berarti 4 kali 3 dikurangkan AZ-nya itu min 6. BY-nya itu min 2. Berarti min 6 didotkan min 2. Nah, nanti hasilnya tinggal 12. Karena ini hasilnya negatif juga, 12. Jadi hilang. Yang arah AX gak ada, kosong, 0. Nah, sekarang arah AZ. Arah AZ ini adalah AZ dikali BX. AZ-nya min 6 dikalikan BX-nya adalah 5. Nah, min 6 kali 5 adalah min 30. Dikurangkan 2 kali 3, 6. Berarti sama dengan min 6 ditambah 30. Ya, 36 ya harusnya ya di sini ya, bukan 24 ya, sorry. Min 6 kali 5 itu adalah min 30, dikurangkan 2 kalikan 3 itu adalah 6, berarti 36.
36. Sorry ini. Nah, 36. Kemudian yang arah AZ-nya 2 kalikan min 2 adalah min 4. Dikurangkan 4 kali 5 adalah 20. Berarti min 24. Nah, 36 min 24. Ini aja hasilnya. Nah, yang contoh kedua ini nanti kita kalau masih ada waktu kita coba ya yang nomor 2 ini. Kita lanjutkan proyeksi skalar dan proyeksi vektor. Nah, proyeksi skalar itu kalau misalnya kita ada punya dua matrik seperti ini adalah matrik B misalnya, ini matrik A. Nah, proyeksi skalar matrik A terhadap matrik B itu dia seakan-akan mencerminkan matrik A, vektor A-nya ini ke dalam sumbunya vektor B. Nah, ini adalah proyeksi matrik A terhadap matrik B. Proyeksi skalar A pada B itu adalah vektor dari A-nya dikalikan dengan vektor satuan pada B. Nah, vektor satuan kita tahu bahwa vektor satuan itu adalah matrik B dibagi dengan jaraknya atau harga mutlaknya dari vektor B. Jadi kita bisa simpulkan skalar vektor A pada vektor B itu perkalian titik dari vektor A dan B dibagi dengan harga mutlak dari vektor B. Nah, kalau proyeksi vektor dari vektor A pada vektor B, panjang ya, panjang proyeksi, bukan proyeksi vektor. Panjang proyeksi vektor dari panjang proyeksi vektor, artinya ini, misalnya saya kasih ini adalah K, nah panjangnya K ini sama dengan harga mutlak dari panjang proyeksi A pada B, yaitu dia di harga mutlak kan dari yang di atas sama yang di bawah, karena yang di atas ini merupakan vektor, kita cari jaraknya berarti kita harga mutlakkan. Kalau yang bawah kan dia sudah merupakan angka. Nah, yang terakhir di sini adalah proyeksi vektor dari vektor A pada vektor B. Nah, kalau proyeksi skalar ini langsung dikalikan dengan vektor satuannya. Kalau proyeksi vektor ini berarti hasil proyeksi skalar tadi dikalikan vektor satuannya. Ini adalah hasil proyeksi skalarnya. Nah, dikalikan dengan vektor satuannya itu sendiri. Nah, ini contoh. Jika diketahui F dan G adalah suatu vektor, vektor F-nya itu adalah 2AX min 5AY min 4AZ, sedangkan G-nya ini adalah 3AX plus 5AY plus 2AZ. Yang dicari pertama perkalian titik F titik G. Berarti tinggal dikalikan komponen-komponennya. Karena perkalian titik atau perkalian skalar, nanti hasilnya adalah skalar. Nah, ini hasilnya adalah min 27. 23 ditambah min 5 kali 5, ini min 25. Terus min 4 kali 2, ini adalah min 8. Min 8, ini min 6, berarti tinggal 2 ditambahkan ke 25 berarti min 27. Kemudian sudut antara vektor F dan vektor G. Nah, kita tahu cara yang kedua untuk mendapatkan proyeksi vektor A pada vektor B itu adalah, untuk mendapatkan perkalian skalar antara vektor F dan G itu bisa dengan jarak dari vektor harga mutlak dari vektor F-nya sendiri, kemudian harga mutlak dari vektor G-nya, setelah itu cos. Nah, hasil yang di sini tadi, proyeksi ini merupakan hasilnya. Nanti kita cari harga, ini, sudutnya berapa? Karena, perkalian dari F sama G-nya tadi itu adalah perkalian titik FG ini bisa diambil dari harga mutlaknya dari FG, F sama G-nya dikalikan, kemudian dikalikan dengan cos sudut yang mengapit. Nah, yang ditanyakan cos dari sudut yang mengapit, berarti kita cari
Arkes cos-nya. Nah, di sini kita cari Arkes cos-nya, perkalian titik FG dibagi harga mutlaknya F sama G. Nah, kita cari dulu F-nya. Harga mutlak F-nya berarti dikuadratkan semuanya. Nah, dikuadratkan 4, 2 kuadrat 4, 5 kuadrat 25, 4 kuadrat 16. Berarti 16 kali tambah 4, 20. 20 tambah 25 berarti 45, akar 45. Yang G-nya 3 dikuadratkan 9, 5 kuadratkan 25, 4 dikuadratkan, 2 dikuadratkan jadi 4. 4 tambah 9 berarti 4 tambah 9 itu 13, 13 tambah 25 ini adalah 38. Nah, sehingga sudut yang mengapit, Arkes cos. Arkes cos dikurangkan, min 27 dibagi dengan akar 45 kali akar 38. Nah, ini berarti kita ambilnya, kita tahu bahwa, kalau misalnya kita punya kuadran 1 sudut di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, sama kuadran 4. Nah, kalau kuadran 1 ini adalah X, ini X, kemudian ini Y-nya. Nah, kuadran 1 ini Y-nya positif, X-nya positif. Kuadran 2, Y-nya positif, X-nya negatif. Ya, kuadran 3, Y-nya negatif, X-nya positif, X-nya negatif. Kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, ini Arkes cos. Cos itu adalah X-nya negatif ya. X-nya negatif, Y-nya positif ya. Jadi nilainya di sini adalah akar 130 derajat, dicari Arkes cos-nya. Kemudian proyeksi panjang proyeksi F pada G, berarti kita cari proyeksi F pada G. Nah, panjangnya berarti tinggal di harga mutlakkan aja. Nah, tadi FG-nya sudah didapat min 27, di harga mutlakkan 27 tetap. Yang G-nya ini dilihat 38 ya, ini harusnya ya 38, sorry. Nanti mungkin bisa dicek lagi nilainya berapa ini. 38. Nah, yang G ini proyeksi F pada G, berarti proyeksi vektor F pada G berarti dikalikan dengan nilai vektor dari G-nya, vektor G-nya. Berarti yang tadi didapat dikalikan vektornya, karena proyeksi vektor hasilnya juga adalah vektor. Nah, yang nomor 2 nanti bisa kita cari. Ini sama dengan yang tadi ya, ada AX didotkan AY, crosskan F. Berarti nanti ini di-crosskan dulu, kemudian didotkan dengan AX. Kalau ini AY, cross AX, cross F. Berarti ini di-crosskan dulu, AY, cross AX. AY, cross AX itu adalah AY sama AX. Jadi ada Y, kemudian ada X di sini. Nah, Y, X, kemudian ke Z. Ya kan? Nah, ini kita masuk ke sistem koordinat kartesian. Kita sudah tahu ya, kalau koordinat kartesian itu ada porsi X, Y, sama Z-nya. Berarti bagian terkecilnya ini adalah AX, AY, AZ. Ini maksudnya dia bagian terkecilnya sendiri. Nah, kita bisa lihat bagian terkecil dari volumenya yang bagian terkecil ini adalah DX, DY, sama DZ. Kemudian yang garisnya ini adalah DX AX, DY AY, DZ AZ. Yang luasannya berarti DX DY itu adalah arah AZ, DY DZ ini bidang ya, berarti ya 2 dimensi, DY sama DZ, AX, kemudian DX DZ-nya AY, arah AY. Ini sistem koordinat silindris. Nah, karena kita punya koordinat kartesian sama koordinat silindris, kalau silindris berarti nanti gabungannya rho, pi, sama z. Kalau kartesian ini berarti x, y, z. Nah, ini adalah konversian antara silindris dan kartesian. Jadi kalau misalnya punya kartesian,
kita mau ubah ke dalam silindris, komponennya berarti ada X, Y, berarti row-nya ini adalah apa namanya, dari garis X sama Y-nya, X kuadrat plus Y kuadrat. Di akar itu adalah row-nya. Nah, Pi-nya ini adalah arkas tangan dari Y per X. Jadi sudut dari vektor tadi. Kemudian Z-nya tetap dia Z tingginya. Nah, kalau misalnya yang diketahui adalah rho sama Pi-nya dan Z, maka kita bisa cari koordinat kartesiannya, yaitu X-nya itu adalah rho cos Pi, kemudian Y-nya adalah rho sin Pi, Z-nya tetap sin Z-nya. Nah, ini kalau misalnya diambil garis, berarti D rho, A rho, kemudian rho dP, Pi, Ara Pi, kemudian DZ, AZ. Kalau misalnya dia dalam bentuk luasan yang kecil, berarti rho, dP, DZ, Aro. Kalau misalnya dia sebuah volume, berarti rho, D rho, dP sama DZ. Ini sistem koordinat bola. Jadi kita tahu koordinat kartesian, bola, sama silindris. Nah, yang di bawah ini bagian atau kalau misalnya kita mau mengubah koordinat dari kartesian ke bola atau sebaliknya, ini dari di sininya. Jadi kalau misalnya kita punya koordinat silindris ke bola, ya lebih mudah kita rubah dulu aja ke kartesian. Nanti dari kartesian kita ubah ke apa namanya, ke bola. Misalnya ubah koordinat silindris ke koordinat bola seperti itu. Nah, ini dari DL, DS sama DV-nya. DL-nya dia DR arah AR, rho dP, theta, arah theta, kemudian R sin theta dP, arah api. Untuk DS sama DV-nya seperti ini. Nah, ini mungkin agak sedikit buram ya, tapi ini adalah koordinat variabelnya. Koordinat variabelnya itu misalnya kalau koordinat kartesian berarti ada X, Y, Z. Kalau silindris berarti rho Pi sama Z. Kalau koordinat bola, seperti kali ini adalah bola, R, kemudian theta sama Pi. Nah, ini apa namanya, bentuk-bentuknya. Kalau misalnya dia didotkan antara A dan B. Nah, untuk yang silindris sama yang bola modelnya seperti ini. Untuk yang di cross product atau perkalian silang, ini modelnya seperti ini. Tinggal dijabarkan sendiri. Nah, ini transformasi antar koordinat. Jadi kalau misalnya transformasi koordinat kartesian ke silinder, misalnya ini modelnya kayak gini. Unit vektornya seperti ini kalau dia modelnya dalam bentuk vektor. Dan kalau sudah diketahui dalam bentuk vektor, kemudian dirubah ke dalam bentuk arrow AP sama Z-nya di model kayak gini. Nah, ini terusnya bisa dibaca sendiri. Nah, ini contoh soal. Ini maksudnya diberikan titik P1 itu 3, min 4 sama 3, dan vektor O 2AX, min 3AY plus 4AZ. Jadi yang satu dalam bentuk titik, yang satu dalam bentuk vektor. Ini semua keduanya ini dalam bentuk kartesian. Yang disuruh ubah ke dalam bentuk koordinat silindris. Seperti ini. Dan hitung jarak vektor antara O dan P1. Ini bisa dihitung dari apa namanya, jaraknya pakai kartesian boleh, silindris juga boleh. Nah, ini juga sama. Ini dalam bentuk silindris. Yang ini dalam bentuk kartesian. Jarak titik P ke titik asal berarti OP sama OQ. Terus jarak antara P dan Q, nah ini karena tidak sama harus dirubah dulu ke salah satu. Misalnya yang silindris diubah ke dalam kartesian, nanti dicari jaraknya P dan Q. Nah, ini yang ketiga, koordinat silindris ke dalam koordinat bola. Nah, ini kan koordinat silindris. Dia dirubah, bagaimana kalau dirubah ke dalam koordinat bola. Nah, itu saja. Sepertinya kita stop.